Hey yo, balik lagi di Bondol Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, seperti biasa kalau udah ada suara gue berarti kita udah masuk di konten Byte. Dan di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang Byte Book U yang berjudul Monster di Tengah Kota. Nah, di sini cerita dibuka dengan kota yang terlihat sangat tenang. Orang-orang terlihat menikmati kesibukan mereka. Namun sepertinya hanya Andri yang mengeluhkan kondisi hari ini. Dia yang terjebak dalam perjalanan untuk mengambil sebuah barang ya, barang pesanannya, namun dia berhenti di sebuah lampu merah. Sebetulnya itu adalah hal yang cukup wajar bagi semua orang, namun itu cukup mengesalkan bagi Andri yang sedang terburu-buru. Nah, Andri pun kemudian sampai di sebuah toko perlengkapan pendakian ya, dan dia menanyakan sesuatu kepada seorang customer service perihal barang pesanannya. Namun ternyata barang itu sudah dibeli oleh orang lain, dan itu membuat Andri sangat kesal. Dan tiba-tiba terjadi sebuah getaran besar di tengah-tengah kota ya. Getaran itu dirasakan datang berkali-kali dan kemudian diikuti dengan sebuah ledakan yang menghancurkan atau memporak-porandakan jalanan dan gedung-gedung di sekitarnya. Dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh seekor monster atau sebuah monster atau ya pokoknya itu adalah sebuah monster yang muncul dari dalam tanah. Monster itu memiliki bentuk yang terlihat sangat menjijikan. Itu seperti sebuah kecoa, tikus, sampah, dan benda-benda apapun yang berada di solokan itu menjadi satu ya. Nah, guncangan ini juga yang ternyata menyebabkan runtuhnya atau hancurnya bangunan penjara Kurawal yang dijelaskan di buku T sebelumnya ya. Monster jelek itu pun kemudian bergerak tanpa terkendali ya, seolah sedang mengamuk dan mengotori kota. Lalu kita diperlihatkan Egy ya yang berada di lokasi yang cukup jauh dari kejadian monster itu, namun dari sana Egy sudah cukup mampu melihat wujud dari monster itu karena monster itu memang terlihat sangat besar. Jadi sampai jarak yang cukup jauh pun monster itu sudah cukup terlihat. Egy pun langsung berlari ke arah monster itu. Ya, di pikirannya pasti dia mampu untuk mengalahkan monster itu yang kemudian disusul oleh Khalid yang membawa motor dan diboncengi oleh dia. Satu-satunya cara yang mereka pikirkan mampu untuk menghancurkan monster itu adalah dengan kekuatan dari Egy yang memiliki kemampuan bite normalis, dan dengan kemampuannya dia pikir dia mampu menormalkan monster itu dan menjadikan monster itu kembali menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Namun saat menuju tempat kejadian, Egy yang sedang dibonceng di motor melihat seorang gadis berada di atas sebuah gedung yang menggunakan pakaian seperti seorang pendaki ya, dengan jaket pendaki dan sebuah sepatu boot. Dan kemudian dari dinding atau muka gedung itu ya, yang gedung sangat tinggi dan besar itu, terlihat sebuah cahaya seperti portal yang terbuka. Dan kemudian dari portal itu nampak sosok atau sebuah monster berwarna hijau, berkepala seperti gurita, dan memiliki sayap yang seperti kelelawar. Bisa dibilang bentuknya mirip seperti Stulhu ya. Dan monster hijau itu pun langsung berjalan ke arah monster sampah itu dan menikam monster sampah itu dengan kedua tangannya, lalu membawa monster sampah itu terbang pergi jauh dari kota itu. Kemudian seorang wanita yang masih terlihat berdiri di atas gedung itu tiba-tiba melompat dari atas gedung. Egy yang merasa kaget dengan kejadian itu langsung berteriak, "Wow, wow, 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 awas!" Namun saat gadis itu sudah mulai dekat dengan tanah ya, gadis yang tadi terjun dari atas gedung, tiba-tiba gadis itu disambar oleh seekor monster lagi yang berukuran seperti manusia tapi memiliki sayap kelelawar dan memiliki muka seperti kelelawar namun memiliki kulit berwarna abu-abu seperti mirip ahol gitu ya. Dan ternyata si wanita yang terjun tadi menunggangi monster ahol itu dan kemudian menghampiri Egy yang sedang dibonceng oleh Khalid. Seolah sudah mengetahui identitasnya, wanita itu kemudian menyapa Egy dan mengatakan, "Ayo Pak Guru, kita selesaikan tugas ini. Ikuti aku ke kota pesisir." Dan kemudian kisah pun berpindah ke sebuah upacara bendera, yang ternyata ini adalah sebuah kilas balik dari gadis yang tadi menunggangi monster. Gadis ini bernama Uke. Uke adalah seorang pasukan pengibar bendera ya. Jadi di sini diceritakan tugasnya untuk mengibarkan bendera sudah selesai, jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Dan dia memiliki misi untuk setiap tempat yang ia singgahi, ia akan membersihkan tempat itu dan akan mengibarkan bendera negerinya. Untuk kemampuan bite yang dimiliki oleh Uke, dia beri nama Universal Key, di mana kekuatannya itu adalah mampu membuka sebuah portal dimensi lain atau dimensi para monster, di mana setiap bidang datar yang dia sentuh akan menjadi sebuah portal atau pintu yang terbuka
yang menghubungkan antara dunia monster dan dunia manusia. Dan sepertinya di sini Uke sudah memiliki beberapa monster yang bisa ia ajak bekerja sama. Dan di sini Uke kemudian diceritakan sedang pergi ke sebuah toko perlengkapan pendakian ya, di mana dia ingin membeli sebuah atau peralatan untuk mendaki. Dan di sana dia melihat sebuah sepatu boot yang sangat menarik untuknya. Dan kemudian dia membeli sepatu itu, dan ternyata sepatu itu adalah sepatu yang dipesan oleh Andri, yang seharusnya dimiliki oleh Andri malah dibeli oleh si Uke ini. Lalu kemudian cerita berpindah lagi ke sebuah kota pesisir, di mana di sana sudah terjadi pertarungan antara monster hijau dan monster sampah. Lalu kemudian Uke, Egi, dan Khalid pun datang. Mereka mendiskusikan bahwa Uke sengaja membawa monster itu ke pesisiran agar dampak dari pertarungan yang akan terjadi tidak menghancurkan kota lebih parah atau mengotori kota lebih parah. Kemudian Egi pun langsung meninju monster itu, dan monster itu pun langsung berubah bentuk menjadi gunungan sampah yang mulai melebur. Dan tanpa mereka sadari, ternyata monster sampah tersebut berasal dari batu mixed dish yang jatuh di selokan gara-gara Andri dulu ya. Jadi si batu itu telah menyatukan benda-benda yang telah tersentuh di dalam selokan sepanjang jalur pembuangan air ya. Yang hingga pada akhirnya merubah si Wira menjadi Wira Wolf. Nah, cukup sampai di sini dulu cerita spoilernya. Buat yang masih penasaran dengan ceritanya, dibeli aja bukunya, dibaca bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.